AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri BUMN beserta jajarannya yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya minggu lalu juga saya sudah sampaikan kepada pimpinan di dalam rapat ini mengenai kasus yang terjadi pada Taspen. Memang tidak dibahas di sini. Justru seharusnya hematnya karena ini sesuatu isu yang cukup besar, sensitivitas kita juga diuji begitu. Kok kita tidak bahas secara khusus mengenai isu Taspen? Tadi terima kasih Pak Hairon sudah juga menyampaikan. Karena persoalan di Taspen ini sudah sempat saya sampaikan pada bulan September, tanggal 14 September 2022. Saya mengingatkan agar PT Taspen berhati-hati dalam melakukan investasi. Lalu kemudian pada Januari 2023 KPK menerima laporan dari pihak luar terkait investasi untuk menghindari kerugian negara dengan 3 surat permintaan keterangan tanggal 11 Januari 2023, 1 Maret 2023, dan 7 Juli 2023. 21 Juni 2023 BPK menemukan unrealized loss BUMN PT Taspen di 13 emiten senilai 762,82 miliar. 1 September 2023 mantan istri Dirut Taspen, yaitu Dirut Taspennya, saya selalu ingat wajahnya karena beliau selalu pakai kopiah begitu, jadi kelihatan sangat soleh, namanya Pak Antonius Kosasi. Ya, saya tidak tahu tujuannya pakai kopiah itu apa. Nah, kemudian 3 September 2023 Corporate Secretary PT Taspen Mardiani Pasaribu mengaku tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional, serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan. Maret 2024 bulan ini KPK melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi di PT Taspen, menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Menduga koruptif PT Taspen merugikan negara ratusan miliar dilakukan dengan modus investasi fiktif pada tahun anggaran 2019. Dan kemudian saya mengapresiasi Pak Erick Thohir, akhirnya Pak Erick Thohir menonaktifkan Saudara Antonius NS Kosasi sebagai Dirut PT Taspen. Saat ini KPK mengaku masih mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mencermati beberapa pemberitaan terakhir, PT Taspen di Desember 2023 melayani 6,79 juta orang peserta. Sempat dikatakan akan di tahun lalu kalau saya tidak salah, Kementerian Keuangan mengatakan akan menghentikan pensiun karena membebani APBN. Dan kita sama-sama sepakat waktu itu Pak Erick, saya masih ingat, kita sangat tahu bahwa uang di Taspen bukan uang BUMN atau uang Kementerian Keuangan atau dari APBN, tetapi itu adalah uang cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerjanya negara, pekerjanya adalah aparatur sipil negara. PT Taspen, saudara-saudara, mungkin orang hanya berpikir mengelola tabungan pensiun, program pensiun, tetapi produknya waktu itu Bapak yang berkopiah itu menjelaskan dengan detail. Programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini adalah uang mereka yang bekerja pada negara yang dipotong gajinya. Saya akan terus mengejar kasus ini Pak Erick ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi seperti kita mengungkap kasus Jiwasraya dan Asabri. Jangan Pak, potongan upah orang yang bekerja, dari keringat orang yang bekerja, ditinjau dari hukum sudah pasti salah, ditinjau dari sudut agama manapun saya kira tidak ada yang membenarkan. Bayangkan orang dipotong gajinya tiap bulan, tahu-tahu uangnya raib. Bapak disampaikan tadi ada sekitar 762,82 miliar uang yang investasinya nggak jelas Pak. Investasinya, lalu kemudian orang mengatakan, beberapa pejabat negara mengatakan, tenang, dana pensiun aman. Jadi pertanyaan kita, lalu yang nggak aman itu uang apa? Uang jaminan hari tuanya kah?
uang jaminan kecelakaan kerja atau uang apa dari peserta, karena itu bukan uangnya BUMN, bukan uangnya Kementerian Keuangan, dan bukan uang APBN sesungguhnya. Saya minta bantuan, kita kolaborasi, kita minta dibongkar. Dan dari penjelasan Bapak yang berkopiah, yang saya tidak akan sebutkan lagi namanya, Antonius namanya ya. Jadi saya merasa, Pak, ini di akhir jabatan kita bersama periode ini, Pak. Di sini ada Bapak yang sering berkomunikasi, kita bekerja keras untuk membantu nasabah Jiwasraya dan sebagainya. Tolong bantu, Pak. Ini uang pensiunan. Waktu itu dikatakan bahwa, tadi ada yang menanyakan, siapa yang menentukan investasi di PT Taspen? Bukan Menteri Keuangan, bukannya Kementerian BUMN, tapi Kementerian Keuangan yang menentukan. Oleh karena itu, dalam kesempatan terbuka ini, karena saya juga sedang live, KPK kalau memang serius ditelusuri juga ke Kementerian Keuangan, karena ketentuan investasi THT, tabungan hari tua berupa deposito, obligasi, saham, reksadana, penyertaan langsung dan properti. Koreksi jika saya salah, Pak Menteri. Tetapi saya kira di sini ada juga campur tangan dari Kementerian Keuangan untuk investasi mengenai program-program dalam jaminan sosial. Itu mengenai Taspen, Bapak mohon bantuannya. Apakah nanti jawaban tertulis saja, Bapak? Jangan, Pak, kita jangan. Udahlah, kita semua yang ada di sini, kalau kami mungkin insya Allah kita dilantik lagi, karena hasil penghitungan KPU yang terpilih itu akan dilantik lagi. Tapi di jajaran BUMN belum tentu loh, ya, siapapun belum tentu. Ini kesempatan kita, ini bulan Ramadan, yolah kita ibadah, Pak. Bongkar, Pak. Saya yakin Pak Erik bisa, karena sudah menangani kasus Jiwasraya Asabri yang sebenarnya bukan pada masa pemerintahan Pak Erik, pada masa jabatan Pak Erik. Untuk Taspen, saya yakin kita bisa kerjasama untuk membantu para aparatur sipil negara. Yang kedua mengenai pangan, Bapak. Di sini tadi sudah disampaikan permintaan suntikan dari APBN 44,249 triliun. Salah satunya untuk ID Food. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Utama Holding PTPN, yaitu dengan leading sektor PTPN 3 beserta jajarannya, hadirin yang hadir di balkon dan semua yang hadir di ruangan Komisi 6 DPR RI. Terima kasih untuk pemaparannya. Juga ada beberapa pencapaian yang saya turut mengapresiasi baik di Perhutani maupun di PTPN. Sebelum pada pokok-pokok persoalan yang ingin saya sampaikan, izinkan saya sekilas balik sedikit bahwa baik Perhutani maupun PTPN ini tadi sudah dikatakan Pak Bardi, ini adalah sebetulnya lanjutan dari apa yang dirintis oleh pemerintahan kolonial Belanda, begitu Pak ya. Kebetulan saya Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak. Jadi roadmap atau pondasi pertama bagaimana PTPN dan Perhutani ini dikembangkan ada di dalam arsip dokumen rencana pembangunan nasional semesta berencana yang disusun diawali dengan lanjutan riset dari Belanda pada pemerintahan Indonesia, dipertajam di tahun 1957 begitu, lalu masuk nasionalisasi aset yang dikuasai oleh kolonial Belanda masuk ke dalam Republik Indonesia yang diperkuat dengan riset di tahun 1957 masuk ke dalam Indonesia sebagai negara kepulauan dalam deklarasi Juanda, Bapak. Lalu kemudian setelah itu riset tersebut disusun oleh 513 anggota MPR RI pertama, Bapak, dibantu 600 pakar dari berbagai kampus yang ada saat itu di seluruh bidang, termasuk juga di bidang sektor pangan, ya, pengembangan sumber daya alam mineral dan sebagainya. Intinya bahwa konsep awal dari PTPN dan Perhutani juga tentunya adalah terkait bagaimana Indonesia menjadi negara industri
dengan postulat pentingnya, syarat pentingnya adalah berbasis riset ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu Bapak. Lalu disusunlah ada 5 prioritas industri nasional saat itu. Pertama adalah industri sandang pangan dan papan, yang kedua industri bahan baku industri, yang ketiga adalah industri energi khususnya energi terbarukan, yang keempat adalah industri farmasi dan obat-obatan tradisional, dan kelima adalah industri pariwisata. Itulah prioritas industri yang digagas oleh para pendiri bangsa kita, dipimpin oleh Bung Karno tentu saja, tetapi tim Dewan Perancang Nasional pimpinannya adalah Profesor Mr. Muhammad Yamin. Saya menggambarkan ini supaya kita punya gambaran yang komprehensif, sehingga PTPN dan juga Perhutani masuk di dalam, tadi ada roadmap Bapak, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi bagaimana ke depannya PTPN dan Perhutani ini tidak lepas pada pondasi awalnya, menjadi bagian dari industri pangan tadi. Betul Bapak ya, tadi komoditas itu kan juga pangan, industri papan, sandang, lalu industri biodiesel itu industri bahan baku, industri energi terbarukan, lalu kemudian industri farmasi obat-obatan tradisional, industri pariwisata, perhutani tadi. Makanya sebetulnya mungkin ada baiknya kita flashback sedikit. Nah, oleh karena itu saya kira juga kita tidak bisa lepas dari adanya Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang 11 2019, yang mensyaratkan semua kebijakan itu harus berbasis pada riset. Dunia usaha swasta maupun badan usaha negara ketika mengalokasikan anggarannya untuk riset itu akan memperoleh tax deduction, dan sudah keluar ya Bapak ya peraturan dari termasuk PMK-nya tentang bagaimana perusahaan termasuk BUMN mendapatkan tax deduction. Oleh karena itu pertama tentu saya mohon bantuan Bapak untuk memberikan data, izin sekretariat mohon dicatat data tentang riset-riset yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh PTPN dan Perhutani.